misterius menghujani kawasan di dekat stasiun kereta Ashkelon, Israel Tengah pada Minggu, 29 Desember 2024, waktu setempat. Dikutip dari tribunnews.com, serangan besar ini dilaporkan mengakibatkan korban luka. Namun belum diketahui secara pasti terkait rincian lebih lanjut. Dalam laporan terpisah, pihak keamanan dalam negeri Israel melaporkan bahwa sirene peringatan berbunyi di Mefilasim dan Niram di pinggiran jalur Gaza, serta di Israel Selatan dan kota Yerusalem. Sirene peringatan ini diaktifkan merujuk pada serangan roket yang terjadi di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, pecinta pada gaul yang budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, diberi kelucingan, keberkahan, dan dilindungi dari bala bencana yang sekarang ini lagi terjadi hampir di seluruh dunia. Yang sedang sakit kami doakan diberi kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan diberi kepahaman tentang apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah narasi sebuah berita di mana kejadian di Israel sana. Di situ menitikberatkan adanya serangan roket misterius yang silakan dicari, mungkin sudah banyak media sosial yang mengabarkan. Seperti biasa, kami mohon izin untuk menguasai gaibnya. Berita itu benar atau bohong? Berita itu betul atau hoax? Kalau memang benar, kira-kira apa yang terjadi sampai banyak media sosial yang mengatakan bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2004 itu banyak yang dikatakan banyak serangan misterius yang diarahkan ke Israel. Mohon doanya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari si gaib kejadian tersebut. Saya ditemani mediator saya, Mas Rifki. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sekarang guyu curiga aku, Mas. Pegat tibelen nah. Alhamdulillah buatan, Pak. Dilarang ngintip ya. Jangan tiru botuna, bahaya. Ini kita buat konten di luar negeri lagi ya, soal Palestina Israel ini. Ada berita yang seperti itu. Nah, diterima, Mas ya. Ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu adanya berita belum lama kemarin adanya yang diberitakan adanya serangan misterius yang mengarah ke Israel. Saya mohon ya Allah diizinkan dengan izin beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib yang tahu adanya berita serangan rudal misterius yang diarahkan ke Israel, ketarik tangan saya masuk mediator ini dengan izin beliau. Tarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Kuasai tubuh ini, energi, bentuk sesuaikan dengan tubuh ini, makin kuat kuasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri. Kalau kamu bohong, otomatis meledak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Berapapun lam dari Dajjal tembus, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Waalaikumsalam. Maaf sopan garasi. Dengan ilmu yang Anda punya, silakan bersihkan dulu. Ya. Semua yang mengganggu jasad anak ini semuanya. Allah. Semuanya yang mengganggu di sini, tempat ini. Semuanya. Negatif. Semuanya kita di tangan sudah kumpul satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Orang saya bersihkan semua. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masa Quran sopan. Ya tidak apa-apa. Ingat kamu kau bohong kena udang alam goib hancur kamu ya. Saya mengetahui. Sebelum banyak bicara, tasubih mau Anda? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta minuman, makanan apapun yang dia suka, ya Allah. Hati depannya kun fayakun, ya Allah. Silakan. Aku juga mau ngopi, mau merokok. Silakan, dinikmati dulu. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf, yang masuk ke tubuh teman saya ini apa? Golongan apa? Golongan jin muslim. Golongan jin muslim. Biar kita akrab. Punya nama siapa jenengan? Salim. Salim. Usia berapa di dunia manusia? Tidak usah. Panggil Mbah ya kalau gitu. Udah tua sekali kamu nampaknya ya. Ya tidak apa-apa, silahkan. Waalaikumsalam Mbah Salim. Saya kurang sopan karena dikoi banyak tipuan kan begitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol, ngopi, udut silakan dan kuasai penuh tubuh ini. Jangan sampai dikuasain kamu ya. Iya. Itu tenggorokannya dibersihkan dulu itu biar suaramu lantang. Semuanya yang mengganggu di tenggorokan. Bersihkan datang. Bersihkan biar lancar, kuasai penuh kita suaranya itu Mbah Salim. Kuasai full. Termasuk organ-organ suaranya. Biar lancar kalau bicara. Apa yang Mbah Salim omongkan? Semuanya racun-racunnya semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Alhamdulillah. Mbah Salim, sebelum masuk ke tubuh teman saya ini, saya di mana tadi kamu Mbah Salim? Jauh di tempat ini. Di mana? Negara Palestina. Negara Palestina sana. Terus ini, tadi bagaimana aku bisa masuk tubuh teman saya ini? Ketika kamu berdoa melalui izin beliau, Raja di alam gaib, Sang Yang Nurjani. Dan dari situ, golongan kami dihampiri oleh golongan cahaya untuk datang kemari. Oh gitu. Begitu. Selamat datang di Nusantara Mbah Salim ya. Kamu asli sana Mbah Salim? Asli sana? Bukan. Oh bukan. Nah kalau ada yang mengatakan bukan asli sana, bisakah bercerita sehingga proses keislaman Mbah Salim? Silakan Mbah Salim. Saya dipanggil oleh Raja di Dan dari situ saya diislamkan dan diberikan tugas melalui itu semua untuk menghancurkan negara Israel dan dibantu oleh pasukan-pasukan beliau dan tentara-tentaranya Allah. Ini kata-kata dipanggil oleh beliau, dipanggil. Ketika dipanggil oleh beliau, di mana posisinya Mbah Salim? Saya berpindah-pindah tempat. Oh, berarti perantau, Malang Buana kalau begitu? Ya. Bukan satu penguasai satu wilayah, bukan? Bukan. Oh. Di sana pun ada penguasanya yang lebih kuat, lebih ganas di sana. Oh. Dia memimpin semuanya itu. Oh siap.
Minum dulu Mbak Salim. Itu Nusantara Mbak Salim ya. Sampean? Iya. Nah, minum rokok Mbak Salim. Ini selama ini nggak punya wilayah ya Mbak Salim? Tidak. Tidak. Jadi jalan-jalan terus kalau begitu. Berkeliling. Berkeliling. Terus keislaman Mbak Salim gimana prosesnya? Ketika saya disuruh untuk menyerang beliau. Disuruh apa? Menyerang beliau. Oh, malah? Dan dari situ, Heeh. dari wadah saya dihancurkan, Heeh. diluluh lantakan, Oh. saya ikut tunduk. Oh gitu. Ya, bersyukur ya Mbak Salim ya. Jadi dulu kamu disuruh. Saya tidak tahu orang yang menyuruh saya itu adalah penguasa di alam gaib. Jadi kamu ceritanya keislaman kamu dulu disuruh nyerang beliau. Ya gitu. Iya. Daripada kamu dia cuma kamu tunduk begitu. Benar. Terus ngomong-ngomong, yang nyuruh nyerang kamu itu siapa? Yang nyuruh kamu agar nyerang beliau itu siapa? Dukun-dukun yang tidak terima, yang punya iri, sifat dengki terhadap beliau. Dan dari situ, dia mengirimkan sebuah santet yang bisa menyakiti jasad manusia. Oh, jadi dulu ketika Mbak Salim masih fasik, itu disuruh dukun, kodenya dukun sampean tuh ya ceritanya. Iya. Disuruh nyerang beliau, tapi oleh beliau kamu ditundukkan begitu ceritanya. Itu benar. Oh. Lalu dari situ, saya ditugaskan untuk membantu di negara Palestina. Alhamdulillah. Dan di sana pun ada golongan kami yang banyak Muslim yang berterbangan di sana. Minum Mbak Salim. Nanti saja. Nah, kalau diganggu langsung disikat Mbak Salim, saya takut. Ya? Saya sudah dibekali keilmuan dari beliau. Alhamdulillah. Paham saya. Jadi ketika masih fasik, Mbah Salim ini merupakan satu kodam daripada dukun. Diperintah untuk menyerang beliau begitu. Iya. Tapi langsung disambil oleh beliau terus disuruh tugas ke Palestina begitu. Oke. Kejadian sampean disuruh tugas ke Palestina itu kapan? Setahun yang lalu kah? Baru-baru saja kah? Baru bulan-bulan kemarin. Oh. Akan tetapi di sana pun ada banyak yang melindunginya. Ada golongan cahaya. Ada golongan roh yang ikut berjuang memerdekakan negara Palestina di sana. Oke. Semua itu sudah diizinkan oleh Allah. Dan Allah pun mengirimkan bala tentaranya untuk datang ke sana. Dan ada lagi dari doa-doa manusia-manusia yang menyambung sampai ke Allah itu bisa langsung ikut membantu di sana. Ini Mbak Salim, ini ada berita yang saya simak di medsos di baru-baru aja, yang intinya baru saat dekat ini, pergantian tahun ini, di sana sampai dikabarkan adanya serangan. Kalau dunia manusia kan ini ada bom, ada peluru kendali, ada mortir itu untuk perang itu, tenaga militer itu ada kan? Kamu lihat kan? Ada semuanya, di sana pun lengkap. Nah itu berita adanya serangan misterius yang dari Gaza menuju ke Israel. Nah, itu berita itu saya ingin tahu. Karena begini, pada kenyataannya kalau yang hancur itu Palestina, banyak media sosial yang memberitakan. Tapi kalau yang hancur itu Israel, jarang media sosial yang memberitakan kan begitu. Dan insya Allah saya tahu bahwa media sosial itu juga Yesus punya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan, yang buat kehancuran berita-berita di Palestina itu. Semuanya itu dari Israel. Lah iya kan? Nah itu. Lah ini kan ada berita, jadi yang mengabarkan berita kehancuran Palestina itu
berpihak pada Israel kan begitu jalannya Zionis. Iya. Nah, orang-orang juga orang Zionis begitu. Nah ini ada berita-berita juga medsos yang lain yang mengabarkan tentang kehancuran Israel. Lebih-lebih ini ada serangan misterius. Aku ingin tahu, mohon pada izin beliau, Mbak Salim datang ke sini. Berita itu benar atau tipuan itu? Berita itu memang benar. Ah, Serangan itu secara gaib dibuat secara nyata. Dan dari situ yang di Israel pun mengalami akibat terluka atau mati di tempat itu. jadi itu kabar itu betul ya? Itu semuanya benar. Ada serangan misterius yang menuju ke Israel ketika akhir-akhir tahun 2004 itu betul kalau begitu? Di awal tahun Ah, pergantian. Dan dari situ golongan kami ingin membuat negara Palestina itu merasakan kemeriahan, kegembiraan atas itu semuanya. Bagi Israel harus gembira, gimana maksudnya itu? Tidak. Saya maksudkan Hmm. yang di Palestina itu Hmm. supaya mengalami kegembiraan, kemeriahan di penghujung tahun atau awal tahun itu. Oh, jadi Biar ah. di negara Palestina itu selalu bersemangat memegang agama Islam yang di sana. Biar jiwa-jiwa di sana itu selalu berapi-api. Nah, berarti serangan itu betul, misterius itu betul ya? Benar. Tadi kamu mengatakan itu sebenarnya serangan gaib kemudian diwujudkan nyata. Serangan gaib tapi diwujudkan nyata. Ini posisi Mbah Salim sebagai apa waktu itu? Kejadian itu. Saya bekerja sama kawan-kawan saya, mengumpulkan sebuah rodel yang meluncurkan Israel itu. Ketika rodel itu sudah meluncur, sudah jatuh di tempat sasaran, dan dari situ golongan kami meninggalkan tempat itu. Langsung kembali ke negara Palestina itu. Masya Allah, itu mudah sekali bagi golongan kami untuk mewujudkan sesuatu itu semua dari berkat manusia kekasihnya Allah. Allahu Akbar. Dan kekasihnya Allah itu didampingi selalu oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu betul kalau begitu kejadiannya ada yang diberitakan serangan misterius itu betul kalau begitu ya? Itu semuanya benar. Dan ada yang mengatakan memang itu ada bulan gaib dan negara pun negara lain ikut meluncurkan persenjataannya, entah itu rodal, entah itu senjata dari atas menuju itu semua. Itu pun juga ada. Saya juga dan kawan-kawan di sana bala tentara ikut memperkuat senjata itu, mempertajam ketika menjatuhkan sasaran itu, buat kehancuran, buat kematian, buat terluka manusia-manusia Zionis itu. Terus tadi kamu mengatakan dengan adanya serangan misterius yang dibuat oleh golongan Anda, itu Anda punya harapan agar pasien ada kekuatan batin, kekuatan rohani, timbul semangat lagi untuk berjuang terus, begitu maksudnya? Iya. Biar itu semua demi sedikit dia merasakan kemenangan atas kehancuran dan kematian di negara sana, untuk merayakan kemeriahan di sana. Biar tambah semangat untuk berjuang gitu, Mas Mbak Salim. Bola atau rodal itu seperti kembang api yang diluncurkan seperti petasan itu. Itu untuk memperingatkan yang di sana. Jadi memang itu kejadian misterius betul, gak ada manusia yang meluncurkan, itu golongan ada yang bekerja gitu.
semua golongan kami yang bekerja. Allahu Akbar. Loh saya bentuk nyata begitu, Masya Allah. Di luar akal manusia, memang ada negara lain yang ikut meluruhkan juga, tapi yang kita bahas adalah itu yang misterius itu loh. Berarti itu nggak ada manusia meluncurkan, nggak ada yang manusia meluncurkan, nggak ada. Tidak. Jadi murni golongan Anda. Tetapi Heeh. manusia-manusia di sana itu pun juga terkaget. Tidak ada yang tahu kenapa itu bisa meluncurkan sebuah rodal yang menghantam. Tetapi bebarengan itu, negara lain pun juga ikut memperkuat dan persenjataan itu. Oh, siap. Oke. Jadi bersamaan antara golongan bekerja dan negara secara dohir manusia bekerja juga nyerang gitu. Iya. Nah, terus ini Mbah Salim, yang bekerja, goib yang bekerja untuk meluncurkan serangan misterius itu, golongan apa aja Mbah Salim? Bercerita Mbah Salim kalau boleh. Ada banyak golongan yang meluncurkan itu semuanya. Ada golongan jin seperti saya yang sudah muslim. Dan ada para aulia. Dan ada juga golongan cahaya atau malaikat, Masya Allah, yang bertebaran di sana, ikut membantu itu semuanya. Siapapun yang melawan tentaranya Allah di sana, suatu saat nanti negara itu rata dengan tanah, tidak ada lagi. Gitu ya. Ini Mbak Salim, tegang sekali sampai Mbak Salim. Tidak. Kalau berjuang terus Mbak Salim ya. Aku begini orangnya, jangan marah Mbak Salim ya. Tidak apa-apa. Semangat berjuang terus. Oh ini Mbak Salim, memang dari segi manusia juga ada negara-negara yang secara dohir menyerang, membalas daripada Israel dengan teknologi. Tetapi negara Israel pun tidak terima atas serangan kejahatan itu. Terus? Dan dari situ dia ingin membalas, meluncurkan sebuah senjata nantinya. Dan itu pun tidak apa-apa. Tidak berpengaruh terhadap golongan kami. Sebentar. Siap. Semuanya. Bersihkan dulu yang di wajahnya itu, di tulisannya itu. Dari mana Mbak Salim? Dari luar. Baru aja. Golongan iblis pun tidak terima atas semuanya itu. Dan di sana pun juga ada ikut terjun membantu. Dan golongan kami selalu berperangan melawan golongan-golongan itu seperti itu. Di Goib juga berperang juga Mbak Salim ya? Berperang. Ini terus yang adanya serangan misterius yang Anda maksudkan itu, jelas tujuan Anda adalah agar rakyat Palestina tetap semangat berjuang kan gitu. Iya. Dan memperjuangkan hak-hak mereka atau jihad kan itu. Nah, ini ada pesan apa buat orang-orang Zionis dengan ada serangan seperti itu? Adakah yang pesan untuk mereka? Itu semua peringatan di awal tahun menuju kehancuran di sana. Oh, terus? Itu saja. Itu aja. Nah, kalau Mbah Salim mengatakan itu, nyatanya masih kuat sekali mereka. Bahkan menyerang sana kemari seolah paling hebat aja. Itu semuanya. Ada maksud dan tujuan tertentu dari Allah. Ketika manusia di Palestina itu, ketika berperang mati syahid, dan dari situ dia langsung dimasukkan ke surganya Allah. Seperti itu. Terus ini Mbah Salim, itu senjata di dunia manusia, senjata kan nampak itu ada bentuk senapan, ada bentuk bom, ada bentuk peluru kendali. Walaupun Goib bisa melihat kan Mbah Salim. Nah, dari segi teknologi kan untuk pejuang yang bantu Pak ini kan rendah teknologi militernya.
sangat rendah sekali. Sedangkan kelompok Zionis itu canggih-canggih senjatanya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan akan hancur tuh Zionis? Mana? Itu semua kalau di logika manusia itu tidak akan nyampe. Ketika dipandang rendah, tetapi Allah yang membela nantinya, yang punya kuasa, yang punya segalanya di isi bumi ini. Ketika Allah sudah mengizinkan bala tentara yang di atas sana akan diluluh lantakan manusia-manusia yang sudah melawan negara itu. Tapi peperangan demi peperangan itu akan berlanjut ketika sosok manusia itu akan muncul nantinya. Yang langsung terjun ke sana untuk membela di sana langsung. Dan dari situ bisa kemerdekaan itu. Tapi waktu itu tidak sebentar. Itu membutuhkan proses yang sangat lama. Tapi negara Palestina itu sudah dijanjikan akan merdeka. Ini yang menarik buat saya. Jadi peperangan di sana tuh akan berkembang terus. Jadi terus akan berhenti itu. Tidak. Ketika manusia nantinya dan dipilih Allah untuk membela di sana. Memang saya pernah Jero sama Goib juga akan mengatakan hanya sosok punya akhir zaman lah yang bisa Palestina. Itu betul kalau begitu ya? Itu semuanya benar. Itu lama itu prosesnya itu, Pak? Sangat lama. Tetapi yang mati di Palestina itu kan dia diberikan hadiah. Hadiah langsung menuju ke surga. Syuhada semua gitu. Mati syahid itu lebih baik. Tetapi manusia-manusia lain itu pun tidak akan seperti itu. Apalagi menuju surganya Allah itu sangat sulit sekali. Tidak manusia pun juga bisa langsung tembus ke surga Firdaus itu. Tidak semudah itu. Apalagi di zaman yang sekarang masih ada yang merajalela di mana-mana. Di sana, di negara Palestina itu, dia bersyukur ikut peperangan di sana. Ketika dia terluka, ketika dia mati, dan mati pun itu mati syahid, langsung diangkat oleh para malaikat menuju surga. Itu Mbak Salim tahu melihat seperti itu ya. Terus ini ketika di pergantian tahun antara tahun Masehi 2024-2025 itu, apa yang Anda lihat tentang kejadian di Palestina dan di Israel itu? Yang lemah siapa? Israel bangkit atau bagaimana keadaan sekarang? Palestina bilang dipandang rendah oleh penjajahan, dipandang rendah tidak mempunyai apa-apa. Itu semua sampai sekarang. Kenapa tidak bisa hancur? Kenapa? Karena di sana itu banyak yang melindunginya, banyak yang menjaganya supaya negara itu tetap utuh, tetap tegak. Walau kehancuran gedung-gedung itu, tetapi dia masih berdiri kokoh. Tidak bisa hancur dengan semudah itu. Itulah perkuatan di negara Palestina nantinya semakin kuat untuk menghancurkan negara Zionis itu. Kalau peperangan itu bukan hanya waktu sebentar, tahun-tahun lalu, sampai sekarang, detik ini, Palestina itu masih berdiri kokoh, masih kuat untuk melayani sebuah penyerangan itu. Karena negara Palestina ingin merdeka, ingin bebas dari penyerangan itu. Siap.
Terus Anda lihat sendiri di negara orang Zionis sekarang bagaimana keadaannya, Mbah Salim? Kalau dia tidak dibantu oleh golongan iblis yang kuat-kuat di sana, itu sangat lemah sekali. Lemah berarti ya. Dan senjata pun itu dimasukkan dan dibantu golongan iblis semuanya untuk memperkuat itu semuanya. Karena di sana banyak negara Yahudi. Oke. Terima kasih Mbah Salim. Tujuan saya untuk mencari kebenaran sisi hakikat adanya berita serangan udara misterius itu betul kalau begitu ya. Jadi ternyata itu tentara Allah yang menciptakan serangan misterius itu. Iya, itu semua. Dan dari murid-murid dan jamaah beliau itu semua, ketika dia berdoa, itu semuanya langsung nyampe ke sana. Maksudnya gimana? Murid-murid jamaah beliau bagaimana tadi? Ketika dia berdoa, lakukan zikir, yang ada sambung menyambungnya sampai ke guru kalian, sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah itu, yang bisa menembus petara langit sana, langsung menghampiri negara Palestina untuk memporandakan negara Israel. Itu maksudnya kamu harus paham. Insya Allah. Dengan kata-kata saya. Gitu ya. Ini untuk membelokkan ocehan. Kalau manusia itu nantinya tidak terima ketika doanya tidak dikabulkan. Oh gitu ya. Tidak apa-apa, namanya orang doa yang perintah kan gitu. Dan itu memang ada perintah untuk melaksanakan berdoa seperti itu. Itu bisa wujud nyata di sana kalau gitu. Itu semuanya bisa berdampak, berwujud nyata di negara sana. Oh siap, Dan kamu selalu bersemangat. Apa yang harus kamu pegang selama ini? Sering-seringlah kamu minta apa yang harus kamu minta. Oh siap, Terima kasih Mbah Salim atas keterangannya. Jadi benar adanya berita, adanya serangan dalam misterius dari Gaza ke Israel itu betul kalau begitu ya. Ternyata itu adalah yang kerja golongan tentara Allah termasuk sampean dia kerja begitu. Itu semuanya benar. Dan itu pertanda memberi semangat untuk warga Palestina agar berjihad terus memegang Islam supaya ada kegembiraan dan kesenangan di sana. Dan ada tanda kehancuran buat Zionis begitu. Iya. Dan sebenarnya itu lemah sudah sebenarnya ya. Sangat lemah sekali. Cuma dibantu negara-negara lain begitu. Kalau Allah sudah mengizinkan semuanya itu, negara itu pasti sudah hancur. Iya. Akan tetapi itu ada cara mainnya tersendiri dari Allah. Iya, siap. Tetap menunggu pimpinan akhir zaman kalau begitu ya. Dan di sana pun sudah mengumpulkan pasukannya. Ketika akhir zaman itu nanti tiba. Yep. Sana mana maksudnya? Pasukan di sana mana? Sana jauh. Tidak usah disebutkan. Di Nusantara? Bukan. Di mana? Jauh sekali. Jauh sekali. Bentuk manusia? Bentuk manusia. Allahu Akbar. Terima kasih Mbak Salim atas keterangannya. Kalau sebelum kembali ke sana, sebelum berpisah, adakah pesan buat manusia? Selalu bersemangat beribadah kepada Allah, taat, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Itu saja. Karena tugas hamba manusia itu selalu mengingat dan beribadah. Tidak ada tujuan yang lain. Siap, Terima kasih Mbak Salim. Sebelum bertugas ini diambil suguhan saya. Kalau memang ada dibawa ke sana silakan dibawa. Entah rokok atau apa kurang tahu. Ya nanti saya bawa semuanya. Ya silakan lengkap. Biar dulu minuman saya. Yang bisa aku bawa. Kamu itu minum terus. Iya biar gendut ini. Kalau di sana itu harus melawan rasa haus, lapar dan haus. Dan dari situ untuk memperkuat golongan kami.
Nggih. Jadi maaf ini kiranya kalau kami di sini sidang ini Iya, nyambung. sangat nyambung. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Salim, Mas Tapi Sofwan. semua itu Yap. harus kamu baca terus-menerus Nggih. supaya di sana pun ikut memperkuat di sana. Nggih. Silakan dibawa semua. Salam buat sana, Sebentar. berjuang terus semangat, monggo. Saya bersihkan dulu tempat-tempat Yep. ini. Semuanya yang sudah membuat serang-serangan di sini, entah sudah masuk ke dalam jasad-jasad manusia di sini semuanya. Tarik tangan saya, segala racun-racunnya semua. Allahu semuanya Akbar. berkumpul langsung Pikiran kembali ke tempat ini. rekan-rekan. Tembus ke jasad masing-masing. Wujud nyata sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Oke, terima kasih doa semua Mbak Salim. Saya berterima kasih atas makanan dan minuman. Sama-sama. Nggih. Saya pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah wallahi jelek Bapak sekalian. Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke Mas Rifki yang ada golongan jin yang bercerita tentang adanya serangan misterius yang baru-baru ini terjadi pergantian tahun 2045. Ternyata itu betul adanya, dan versi Mbah Salim itu ya bekerja adalah tentara-tentara Allah untuk menciptakan serangan nyata kepada negara Israel. Kalau ingin paham, silakan disimak lagi. Pemirsa, kejadian yang ini semua sudah takdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah mengendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan akal manusia orang pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dan tentangnya, karena Allah di sini banyak kurangan, kesalahan itu karena kebenaran kami di sini. Mudah manfaat atau semangat atau rekan kami dan kendaraan. Jangan lupa apa yang dilakukan oleh beliau untuk membantu Palestina. Kita doakan terus, tetap semangat dan istiqomah. Salah kata, salah ucap, salah sikap mohon kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.